Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau saudara ingat, pelajaran minggu yang lalu kita sedang berbicara mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita sedang belajar bagaimana memakan kebenaran ke dalam hati kita. Nah, kita sudah belajar pada waktu yang lalu bahwa mungkin minggu yang lalu saya sedang emphasize atau menekankan mengenai meditate firman Tuhan itu. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, untuk kita bisa digest kebenaran itu, kita perlu meditate atau merenungkan firman itu. Nah, saudara, kita sedang belajar mengenai meditating. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, "For as a man think in his heart, so is he." Itu kan, kita ingat minggu yang lalu. For as a man think in his heart, so is he. Saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya lebih sulit untuk dicerna. Tapi bahasa Inggrisnya, Amsal 23 ayat 7 mengatakan, For as a man think in his heart, so is he. Jadi ini perkara berpikir di dalam hati kita, bukan berpikir di kepala kita, berpikir di dalam hati kita. Dan jadi meditation atau perenungan itu adalah a heart issue, ya. Segala sesuatu yang kita renungkan itu akan masuk ke dalam hati. Nah, kemudian sesudah masuk ke dalam hati, Tuhan berkata di sini bahwa as a man think in his heart, so is he. Kita menjadi orang sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita. Nah, kita berpikir di dalam hati kita itu datangnya dari perenungan. Jadi pada waktu kita baca firman itu masuk ke dalam pikiran kita. Oke. Nah, pada waktu masuk dalam pikiran di kepala kita, itu belum menjadi siapa kita adanya. Tetapi begitu kita renungkan sampai masuk ke dalam hati kita, dan kita menjadi seperti itu, seperti yang kita pikirkan di dalam hati kita. Nah, sekarang mari kita melihat. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini perlu kita jaga baik-baik, supaya apa yang masuk ke dalam hati kita hanya apa yang baik saja. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan sampai masuk ke dalam hati kita, maka kita akan menjadi seperti itu. Nah, kalau kita merenungkan hal yang jelek, hal yang ugly, hal yang jahat, maka kita akan menjadi seperti itu. Karena itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Kalau saudara ingat pelajaran kita pada mula-mula sekali di dalam pelajaran godly character itu, kita sudah saudara masih ingat perkataannya begini, sow a thought, reap an act. Atau kalau kita menanam pikiran, kita akan menuai perbuatan. Kalau kita menanam perbuatan, kita akan menuai kebiasaan. Kalau kita menanam kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kalau kita menanam karakter, kita akan menuai destiny. Ya, sekali lagi, kalau kita menanam thought, pikiran, maka kita akan menuai perbuatan. Nah, sekarang kita lihat, pikiran yang dimaksud di sini bukan pikiran dari kepala kita, tetapi pikiran yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita. Jadi pikiran yang ada di dalam hati kita bukan sekedar di otak kita, tetapi the thought of the intention of the heart. Ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Itulah sebabnya pikiran hati kita itu yang harus kita perhatikan. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, segala yang kita renungkan itu akan masuk ke dalam hati kita. Itulah sebabnya kalau kita mau jaga hati kita ini dengan baik-baik, supaya yang masuk hanyalah kebenaran saja, firman Tuhan saja, maka kita harus rajin
merenungkan firman Tuhan itu. Rajin merenungkannya setiap saat, supaya apa yang direnungkan itu masuk ke dalam hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, untuk itu mari kita sekarang belajar mengenai the concept of meditating, ya. Jadi ada 5 step di dalam meditate firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara-saudara mau catat 5 poin ini untuk kita nanti sama-sama bisa kunyah bersama-sama. Yang pertama, ada 5 step di dalam meditate firman Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan. Orang pikir kalau kita dengar firman Tuhan, ya dengar aja sudah, ngerti, kita pikir cukup. No, saudara. Kalau saudara mau keep firman itu ke dalam hati, itu perlu direnungkan. Nah, perenungan itu penting karena firman ini adalah kebenaran, firman ini adalah kuasa Tuhan yang harus kita simpan di dalam hati. Nah, mengapa kita harus simpan dalam hati? Karena Tuhan berkata, dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan apa yang kita inginkan terjadi itu ada di dalam hati kita. Kalau kita memikirkan janji-janji Tuhan yang baik yang kita masukkan ke dalam hati, maka yang akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita adalah janji-janji Tuhan yang baik itu yang akan terjadi pada diri kita. Tetapi kalau yang kita pikirkan adalah hal yang negatif, yang menakutkan, yang membuat kita stres, itu yang kita renungkan sampai masuk ke dalam hati, maka hidup kita akan penuh dengan stres, akan penuh dengan ketakutan, akan penuh dengan kekhawatiran dan sebagainya. Jadi tergantung apa yang kita masukkan ke dalam hati. Nah, bagaimana dari apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam hati, yaitu dengan merenungkan atau meditate. Perkataan meditate atau merenungkan, ya saya akan pakai berganti-ganti. Nah, sekarang ada 5 step di dalam kita meditate atau merenungkan firman Tuhan supaya masuk ke dalam hati kita. Nah, yang pertama, saudara kalau mau catat saja ya, ada 5 poin, yaitu yang pertama, visualize scripture. Number 1. Untuk meditate firman Tuhan itu visualize scripture. Yang kedua, kita harus belajar memorize scripture. Memorize scripture. Yang ketiga, analyze scripture. Menganalisa scripture. Yang keempat, personalize scripture. Personalize scripture. Yang kelima, harmonize scripture. Harmonize scripture. Sekali lagi saya ulangi supaya saudara yang mau mencatat bisa mencatat yang pertama. Jadi yang ada 5 step di dalam meditating God's word atau firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, visualize scripture. Yang kedua, memorize scripture. Yang ketiga, analyze scripture. Yang keempat, personalize scripture. Yang kelima, harmonize scripture. Nah, mari kita lihat dari satu persatu. Oke, yang pertama, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan supaya bisa masuk, yang pertama kita harus belajar to visualize scripture. Visualize scripture itu bagaimana? Yang dinamakan visualize scripture itu adalah kita membayangkan apa yang firman itu katakan. Bayangkan apa yang firman Tuhan itu katakan. Jika kita dapat visualizing scripture dengan jalan membayangkannya, akan membantu kita nanti untuk bisa memorize it. Ya. Jadi pada waktu kita membaca firman, jangan cuma membaca kata-kata saja, tetapi kita harus bisa membayangkan kata-kata itu di dalam imagination kita. Apa maksudnya? Mari kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sekali lagi dikatakan,
singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Tauratmu atau firmanmu atau janjimu, sama semua saudara. Nah, jadi Tuhan ingin membuka understanding kita untuk membantu kita agar kita dapat menggambarkan dan membayangkan apa yang terjadi di dalam firman-Nya. Itu yang Tuhan inginkan. Di dalam bahasa Ibrani-nya, kata meditation itu mempunyai idea of imagining or reflecting upon. Imagining atau reflecting upon. Itu kata meditation di dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, jadi begini saudara, gambarannya yang kita bisa kasih contoh pada saudara. Saya percaya saudara sudah tahu sedikit banyak, tetapi mari kita gambarkan. Dan saya paling gampang itu ayat yang paling mudah untuk dijadikan contoh itu adalah misalnya Mazmur 23. Mazmur 23 itu berbunyi ayat yang pertama. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan? Dibimbingnya aku ke rumput yang hijau, dibaringkannya aku di atas rumput yang hijau, dituntunnya aku ke air yang tenang, gitu kan? Nah, mari saya percaya saudara sudah hafal ayat itu, saudara sudah nyanyikan ayat itu, hafal semuanya. Nah, sekarang mari kita belajar untuk meditate, merenungkan firman itu. Untuk firman itu mempunyai arti di dalam hidup kita yang mendalam. Pertama-tama, pada waktu kita mau merenungkan, kita pikir dulu, siapa yang menulis ayat ini? Siapa yang menulis ayat ini? Ini Daud. Yang menulis adalah Daud. Nah, sekarang kita lihat, Daud itu siapa sih? Daud itu pernah menjadi gembala. Sebab itu dia memberikan gambaran mengenai gembala. Ya, karena dia tahu pekerjaan gembala itu seperti apa. Nah, karena dia seorang gembala dan dia menuliskan ini, mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, mari kita renungkan, mengapa Daud berkata begitu? Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi, pada waktu kita membaca Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, apa yang ada di dalam imagination kita? Visualize itu, visualize kata-kata itu, visualize, lihat kata-kata itu di dalam imagination kita. Kita melihat seorang gembala kan? Dan kita tahu ada banyak gambar-gambar yang sering kali lihat tuh Tuhan Yesus sebagai gembala gitu kan. Tuhan Yesus sebagai gembala, Tuhan Yesus memegang tongkat yang ada hooknya gitu, kemudian dia sedang membawa domba gitu kan. Kita lihat sering kali, sehingga kita bisa bayangkan gambar itu, kita bisa bayangkan. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala. Gembala, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Ku itu berarti apa? Berarti Daud itu apa? Daud itu domba, gitu kan? Karena kalau Tuhan gembala, aku ini apa? Aku ini domba. Nah, sekarang mari kita reflection diri kita. Kalau Daud berkata, Daud itu domba, maka Daud sedang berkata kepada kita yang membaca, kita juga domba-domba daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gembala, gitu kan? Nah, mari kita bayangkan, Tuhan Yesus gembala, Daud dombanya, kita juga domba-dombanya. Dan kemudian Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari situ kita bilang, wow, Daud itu bisa berkata bahwa karena dia dombanya Tuhan, maka Tuhan itu gembala, maka dia berkata dia tidak akan kekurangan apapun juga. Tidak akan kekurangan apapun juga. Why? Nah itu, caranya meditate itu pertanyakan, kenapa? Why? Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Why? Karena Daud itu juga seorang gembala. Dia tahu apa pekerjaan seorang gembala. Nah, jadi pada waktu Daud cuma berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saja sudah mempunyai suatu bobot yang berat sekali, yang dalam sekali. Karena apa? Karena Daud itu tahu persis pekerjaan gembala itu apa. Dan Daud itu tahu persis. Sebab itu mari kita lihat.
description daripada seorang gembala, sampai Daud bisa berkata bahwa aku sebagai dombanya tidak akan kekurangan apapun juga. Nah, kita semua bisa bayangkan kan, seorang gembala pagi hari dia datang ke kandang dombanya. Ya, kandang domba itu biasanya ada pagarnya gitu sekeliling, kemudian ada pintunya, ada gate-nya. Kemudian gembala itu akan membuka gate itu, kemudian menyuruh domba-dombanya keluar. Come on, kata gembalanya. Keluar, keluar, keluar kamu semua. Why? Domba itu nurut keluar. Kenapa domba itu nurut? Karena domba itu tahu gembalanya akan menuntun mereka untuk bisa makan di makan rumput yang hijau. Mereka sudah tahu setiap pagi gembalanya panggil itu, mereka nurut keluar. Kemudian gembala ini akan berjalan di depan. Dan semua domba-domba ini akan mengikuti. Semuanya nurut mengikuti. Kenapa? Karena mereka tahu, sudah dengan kebiasaan mereka tahu mereka akan dikasih makan. Maka domba ini akan jalan, dan gembala ini jalan, domba-domba semua mengikutinya sampai ke satu lembah yang banyak sekali rumput yang hijau. Kemudian gembala ini berkata, mari semua makan. Gitu. Domba ini akan semua makan, makan rumput yang hijau, yang gemuk itu. Gembala itu akan menunggu di situ, menunggu sampai semua kenyang. Begitu semuanya sudah kenyang, maka gembala itu berkata, oke, sekarang mari pergi. Kemudian domba itu mengintil lagi semua, mengintil, dibawa kemana? Dibawanya ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 23 itu, dibawanya aku ke air yang tenang. Kenapa harus dikasih description ke air yang tenang? Nah itu bayangkan, renungkan. Kenapa mesti ke air yang tenang? Nah, dari situ kita pelajari, karena domba itu adalah binatang penakut. Domba tidak bisa dibawa ke ke tempat air yang bergelombang, nggak bisa. Karena domba itu ketakutan. Dia akan takut jatuh ke air itu, takut akan air yang bergelombang. Sebab itu gembala itu tahu, kalau gembala itu mempunyai tujuan untuk memberi minum kepada dombanya, maka domba itu harus dibawanya ke air yang tenang. Itulah perhatian daripada gembala itu. Itulah attention atau perhatian yang besar daripada gembala itu. Ngerti, domba itu nggak bisa minum di air yang bergelombang, nggak bisa. Dibawanya ke air yang tenang. Nah, setelah sampai di air yang tenang, dibiarkan domba itu minum. Tadi baru makan, sekarang minum semua. Setelah selesai minum, gembala itu berkata, oke, kamu sudah selesai minum, let's go. Dan mereka dombanya mengintil lagi, domba itu mengintil gembala. Sampai di dekat rumput yang hijau lagi, kemudian gembala itu menyuruh domba-domba itu istirahat, lie down. Nah, kita benar nggak? Dibaringkannya aku, kata Daud, dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Nah, pada waktu kita membaca itu, oh, dibaringkannya aku di rumput yang hijau, kita pikir begitu sampai domba-domba itu langsung mereka geletak-geletak tidur di atas rumput yang hijau. No, saudara. Untuk domba bisa tidur, lie down di atas rumput yang hijau itu tidak mudah. Why? Karena domba itu penakut. Dia penakut. Ada bunyi sak sedikit aja, wah udah kalap, dia udah ketakutan, sudah kaget-kaget. Enggak bisa. Sebab itu kalau Daud itu berkata, dibaringkannya aku di rumput yang hijau, itu berarti ada sesuatu yang lebih dalam artinya, yaitu apa? Bahwa gembala itu benar-benar menjagai domba-domba itu, sehingga make sure di sekeliling daripada rumput yang hijau itu tidak ada serigala, tidak ada binatang buas, tidak ada apa-apa, sehingga semuanya tenang. Karena domba hanya bisa lie down di tempat yang sangat tenang. Nah, kemudian begitu keadaan tenang, kalau Daud berkata dibaringkannya aku di atas rumput yang hijau, itu berarti bahwa pemikiran kita bukan hanya sekedar domba itu bergeletak tidur situ. No, domba itu sudah lihat, watching kemana-mana, semuanya sudah tenang karena gembalanya
memberikan ketenangan kepada sekelilingnya sehingga domba itu bisa berbaring. Itu ada suatu understanding yang dalam sekali. Mereka bisa beristirahat karena apa? Karena gembala yang luar biasa. Karena gembala yang begitu put attention kepada domba-dombanya dengan luar biasa. Sehingga domba-dombanya bisa berbaring, bisa beristirahat. Nah saudara, kalau kita belum sampai jauh-jauh kemana-mana, just ayat yang pertama, mungkin ayat yang kedua, saudara. Kalau kita merenungkan, membayangkan apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala terhadap domba-dombanya, sampai Daud bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti Daud mau berkata, kamu harus percaya, kalau Tuhan itu menjadi gembalamu, kalau kamu mau mengikuti Tuhan yang adalah gembalamu, maka saya jamin hidupmu tidak akan kekurangan apa-apa. Mengapa? Karena gembala kita adalah gembala yang baik. Karena gembala kita tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Karena gembala kita yang akan membimbing kita ke tempat yang penuh dengan rumput hijau, akan membimbing kita ke air yang tenang, akan menjagai kita, melindungi kita, memberikan kepada kita istirahat. Gembala kita itu seperti itu. Nah saudara, jadi kalau kita mau benar-benar merenungkan hanya dari Mazmur 23 itu saja, dan kita mau bayangkan siapa Tuhan kita, kita mau renungkan apa yang Daud katakan, maka saudara, itu akan memberikan kepada kita ketenangan. Tuhan itu seperti itu. Kita ini seperti domba. Walaupun kita ini pengecut, walaupun kita ini ketakutan, walaupun kita ini khawatir dan sebagainya, Tuhan berkata, jangan khawatir. Aku adalah gembalamu. Aku akan mencukupi segala-galanya. Nah saudara, kalau kita bisa merenungkan firman itu sampai seperti itu, maka saudara, ketenangan akan masuk ke dalam hati kita. Jadi bayangkan firman itu, visualize firman itu, dan kita taruh diri kita di dalam firman itu. Karena pada waktu Daud menulis itu, Daud itu menaruh dirinya sebagai domba. Sebab itu Daud mau agar kita yang baca juga melihat diri kita sebagai domba. Dan kalau kita sebagai domba dan kita mengerti kita mempunyai gembala yang adalah Yesus sendiri, maka hidup kita terjamin. Hidup kita terjamin. Itu juga yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat, janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Karena Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Dan Tuhan berkata, lihat, burung pipit saja diberi makan oleh Bapamu. Mereka tidak kerja, tidak memintal, tidak apa, tapi mereka makan setiap hari. Sebab itu kata Tuhan, jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi kalau kita masukkan firman tadi dari Mazmur 23 kepada apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6, janganlah khawatir, janganlah khawatir. Nah, kita bisa refleksikan itu juga. The reason Tuhan berkata jangan khawatir adalah karena Tuhan itu gembala kita. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan itu akan membimbing kita. Tuhan akan memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Kita ini sebagai domba. Itulah sebabnya Tuhan menuliskan di dalam Mazmur 23 melalui hambanya Daud, agar kita mengerti, jangan khawatir. Nah kalau kita sudah merenungkan itu semua masuk ke dalam hati kita, dan kita masih khawatir, saudara-saudara, there's something wrong dengan kita. The reason kita masih khawatir karena kita belum merenungkan. Walaupun kita sudah bisa menyanyikan Mazmur 23, walaupun kita sudah bisa menghafal Mazmur 23 itu, tapi kita baru menghafal di kepala, belum merenungkan sampai ke dalam hati. Segala sesuatu yang sudah sampai ke dalam hati, saudara, akan terpancar di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak masukkan itu ke dalam hati kita, maka kita masih floating, gak tahu, tidak sure akan hidup kita. Nah disinilah kenapa Tuhan ingin kita merenungkan. Dan untuk merenungkan take time sudah. Kita mesti ambil waktu untuk merenungkan, untuk rajin merenungkan. Ambil waktu, spesial waktu untuk merenungkan itu. Dan kita harus mengerti bahwa
spesial waktu yang kita berikan untuk merenungkan firman itu, nilainya, value-nya sangat besar buat kita. Tetapi pada kenyataannya, saudara, banyak orang Kristen cuma mau dengar firman Tuhan hari Minggu saja. Setelah kebaktian 1,5 jam kita pikir, haleluya, saya sudah selesai. No, kita belum makan, kita belum merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang merusak kita, perenungan kita itu, yang bisa mengganggu, yang bisa merusak apa, saudara? Yaitu TV. Sebab kalau saudara duduk di depan TV, ya, semua yang TV suguhkan kepada kita itu, kita nggak usah mikir, nggak usah apa. Nongol sendiri di depan, mata kita bisa lihat, telinga kita bisa dengar, semuanya sudah disuguhkan, ready made. Kita tinggal duduk, watching, gitu saja, ya kan? Malas berpikir, malas merenungkan karena sudah terlihat semuanya. Nggak butuh kita merenung-renung. Tetapi firman Tuhan itu perlu direnungkan. Perlu ada usaha dari kita untuk merenungkannya. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita melihat banyak orang tidak sadar kalau dia itu lihat TV gitu terus, wah, di entertain sama TV itu sampai kita kadang-kadang bisa berjam-jam di depan TV. Yang kita pikir, wah, tapi bagus filmnya, bagus. Yes, mungkin bagus. Mungkin saudara dapat sesuatu kayak makan, bisa makan ini, bisa makan ini. Sama saja kalau di dalam misalnya saudara sebagai ibu rumah tangga, ya, saudara kepengen anak-anak saudara makan makanan yang healthy, ya. Tapi saudara, apa yang membuat saudara malas untuk membuat makanan yang healthy? Yaitu restoran. Ada ready made, semuanya sudah ready. Pergi aja ke sana, pesan ini, bak, sudah, tinggal makan, gitu kan? Nah, itu yang membuat saudara malas untuk masak. Tetapi kalau saudara kepengen anak-anak saudara mendapat makanan yang full of nutrition, ada usaha. Kita harus pergi ke toko, beli sayuran, beli semua bahan-bahan yang healthy, kemudian kita masak, kemudian kita bikin yang terbaik buat anak kita, dan kemudian kita suguhkan anak kita. Makan waktu, tetapi hasilnya baik. Jadi untuk makanan saja, mengapa kita banyak makan junk food? Karena easier, mudah kan? Demikian juga di dalam ini. Firman Tuhan ini adalah nutrition yang harus kita makan, masukkan ke dalam hati supaya hati kita healthy. Tetapi ada junk food, TV yang tinggal ceklek aja, wah, kita bisa diberi entertainment, bisa lihat, nggak usah mikir-mikir, nggak usah visualize, nggak usah memorize, nggak usah apa-apa. Kita udah lihat itu semua, kita di entertain. Sebab itu kita kehook oleh itu semua yang bisa masuk ke dalam. Jadi hati kita penuh dengan segala macam yang disuguhkan oleh TV itu. Nah sekarang, pada waktu kita baca firman, aduh susah ya. Nah jadi kita tidak mau ambil waktu. Padahal inilah the nutrition yang harus kita ambil. Jadi pertama, visualizing scripture adalah membayangkan apa yang scripture itu katakan. Kan? Sekarang yang kedua adalah memorizing scripture. Memorizing scripture. Nah, saudara, ini baru nomor 2, saudara. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa let your heart retain my word. Keep my commands and live. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Ini memorizing itu. Firman Tuhan itu kita pegang. Ya. Jangan cuma kita baca saja dan kemudian hilang. Nah, memorizing itu bukan hanya di sini. Sekali lagi, saudara. Semua yang kita pelajari itu bukan untuk sampai di sini. Tetapi untuk sampai di sini, kalau kita memorizing scripture itu, kita mesti memorizing sambil merenungkan sampai apa yang kita sedang hafalkan itu masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau kita cuma memorizing di sini, saudara memorize firman Tuhan, baca berulang-ulang, akhirnya nyantol kan di sini. Saudara hafal, tetapi coba 2 minggu lagi saudara lupa.
karena cuma di sini. Cuma di memorize word by word. Tetapi kalau saudara memorizing firman Tuhan itu berdasarkan apa yang saudara visualize, mengapa saudara bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena mudah, saudara melihat Tuhan gembala, ada bisa di bayangan saudara. Dan Daud berkata, kita ini domba-domba, aku tidak akan kekurangan. Itu gampang, karena sudah saudara lihat di dalam imagination saudara. Nah jadi, di dalam mari kita lihat lagi ayat Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya dibaca, bukan hanya diketahui, tetapi disimpan. Ini yang Tuhan janjikan. Ini adalah suatu treasure yang harus saya pegang. Ini yang Tuhan janjikan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-16, tadi ayat 11, sekarang ayat yang ke-16 dikatakan, firman-Mu tidak akan kulupakan. Yang berarti apa? Disimpan, retain firman itu. Nah, ada proses di dalam memorizing scripture itu. Ya, sekali lagi, kita memorize itu bukan cuma di sini. Yang disebut memorizing scripture itu adalah kita bayangkan sampai apa yang kita bayangkan itu kita memorize bahwa Tuhan berkata begini berdasarkan apa yang kita imagine, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita sehingga tinggal di dalam hati kita. Disitulah baru apa yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 itu terjadi. As a man think in his heart, so is he. Kalau di situ, setelah kita visualizing firman itu dan kemudian kita memorize it, not only di sini, tapi di sini. Yang di sini sebentar hilang, tetapi yang di sini akan stay terus. Itu. Jadi di dalam bahasa Ibraninya, kata meditation itu has the meaning of murmur. Murmur itu berarti kita ngomong gitu sebentar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, sebab itu dia bimbing aku ke air yang tenang. Dia berikan pada kami rumput yang hijau. Kita ngomong terus. Nah, disitulah kita akan makin lama sama membayangkan itu akan kita punyai di dalam hati kita. Jadi itu caranya memorizing scripture. Dan Tuhan berkata, ingat di dalam Ulangan 8 ayat 3, Tuhan berkata, Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia pikir yang penting saya bisa dapat roti, yang penting saya bisa makan beras, saya bisa makan nasi. Bukan cuma dari makanan jasmani saja, tetapi yang perlu adalah firman, makanan rohani. Sebab makanan rohani itu apa yang kita memorize di dalam hati kita, apa yang kita punyai dalam hati kita itu akan menjadi kenyataan. Ya, kalau makanan itu saja cuma sekedar untuk menangsel tubuh kita, tetapi makanan rohani itu akan memberikan kehidupan, memberikan hope di dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya juga di dalam Joshua pasal 1 ayat yang ke-8. Joshua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang dihasilkan oleh kitab ini dalam kehidupan kita, dalam Mazmur pasal 1 itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita bisa merenungkan banyak hal saja yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Dan kalau perenungan itu kita bayangkan sampai masuk ke dalam hati kita, akan stay di dalam hati kita. Kemudian kita bisa memorize di dalam hati kita. And then apa yang firman Tuhan katakan, as a man think in his heart, so is he. Itu akan terjadi. Sampai di sini dulu saudara. Kita akan teruskan minggu depan mengenai how to analyze, ya, personalizing scripture.
and Harmonizing Scripture. Kita ketemu minggu depan.